Sebelum jalanan sibuk dan gedung pencakar langit mendominasi cakrawala Manhattan, tanah ini adalah rumah bagi suku asli Amerika, Lenape. Mereka adalah penjaga awal dari wilayah yang kini kita kenal sebagai New York. Lenape hidup harmonis dengan alam, memanfaatkan sungai, rawa, dan hutan untuk bertahan hidup. Mereka membangun komunitas-komunitas kecil, berburu, bertani, dan berdagang dengan suku-suku lain. Sungai Hudson, yang kala itu belum dinamai demikian, adalah jalur kehidupan mereka. Segalanya berubah di awal abad ke-17, ketika para pedagang Belanda tiba di wilayah ini. Tertarik dengan potensi perdagangan bulu binatang, Belanda mendirikan pos dagang, dan akhirnya membentuk koloni bernama Nieuw Amsterdam pada tahun ke-1624. Lokasi yang strategis, di muara sungai Hudson, dan dekat dengan Samudra Atlantik, membuatnya berkembang cepat sebagai pusat perdagangan. Pusat pemukiman Nieuw Amsterdam terletak di ujung selatan Pulau Manhattan. Di sini, para pendatang Belanda membangun jalan-jalan sempit dan bangunan berbahan kayu. Mereka mendirikan tembok pertahanan yang kelak akan menjadi nama salah satu jalan paling terkenal di dunia, Wall Street. Namun, hubungan antara Belanda dan suku Lenape tidak selalu damai. Ketegangan sering muncul akibat perebutan tanah, perbedaan budaya, dan ambisi kolonial. Dalam proses ini, suku Lenape secara perlahan kehilangan akses atas tanah leluhur mereka. Walau Nieuw Amsterdam masih berskala kecil, embrio dari kota raksasa ini mulai terlihat. Jalan-jalan mulai terbentuk, pelabuhan mulai ramai, dan keberagaman pun sudah hadir. Penduduknya terdiri dari Belanda, Inggris, Jerman, Yahudi Sephardim, bahkan budak Afrika. Kisah ini adalah fondasi dari New York modern, kota yang lahir dari persimpangan budaya, perdagangan, dan konflik. Sebuah titik pertemuan antara dunia lama dan dunia baru. Pada pertengahan abad ke-17, Nieuw Amsterdam sudah menjadi pusat perdagangan penting di wilayah koloni Amerika Utara. Tapi, kekuasaan Belanda atas kota ini tidak berlangsung lama. Di tahun 1664. Inggris yang saat itu bersaing ketat dengan Belanda dalam dominasi laut dan perdagangan dunia, melancarkan strategi untuk merebut koloni Nieuw Nederland, termasuk Nieuw Amsterdam. Tanpa pertumpahan darah besar, pasukan Inggris mendarat di pelabuhan dan menekan gubernur Belanda, Peter Stuyvesant, untuk menyerah. Meskipun ia awalnya ingin bertahan, warga kota yang kebanyakan lebih peduli pada stabilitas ekonomi ketimbang nasionalisme mendesaknya untuk tunduk. Akhirnya, Nieuw Amsterdam jatuh ke tangan Inggris tanpa satu peluru pun ditembakkan. Sebagai simbol peralihan kekuasaan, nama kota diubah menjadi New York untuk menghormati James, Duke of York, saudara Raja Charles II dari Inggris. Nama-nama jalan, struktur pemerintahan, dan sistem hukum mulai mengikuti pola Inggris. Namun, banyak jejak Belanda yang masih bertahan, terutama dalam nama-nama seperti Harlem dari Harlem, Brooklyn dari Brooklyn, dan Staten Island, Staten Island. Perubahan ini membawa transformasi besar. Di bawah Inggris, New York tumbuh lebih terstruktur, menjadi pusat politik dan ekonomi koloni. Kota ini juga menjadi salah satu pelabuhan utama dalam perdagangan Atlantik, termasuk ironisnya dalam perdagangan budak. Meskipun kekuasaan berpindah tangan, semangat kosmopolitan kota ini tetap terjaga. Para imigran dari berbagai bangsa terus berdatangan. New York berkembang sebagai tempat di mana beragam bahasa terdengar di jalanan, dan di mana siapapun, terlepas dari asalnya, berpeluang membangun hidup baru. Pergantian dari Nieuw Amsterdam ke New York bukan sekedar perubahan nama. Ia menandai babak baru dalam sejarah kota, dari pelabuhan kolonial ke cikal bakal metropolis dunia.
Bayangkan sebuah pagi berkabut di akhir abad ke-19. Di kejauhan, dari dek kapal uap yang berlayar melintasi Samudra Atlantik, tampak sosok menjulang patung Liberty. Simbol harapan yang menyambut jutaan jiwa yang datang dari jauh. Bagi banyak orang, pemandangan ini adalah awal dari kehidupan baru. Mulai tahun 1892, pulau kecil di pelabuhan New York bernama Ellis Island resmi menjadi gerbang masuk utama bagi imigran ke Amerika Serikat. Selama lebih dari 60 tahun, pulau ini menerima lebih dari 12 juta imigran, kebanyakan dari Eropa Timur dan Selatan yang meninggalkan tanah air mereka karena perang, kelaparan, diskriminasi, dan kemiskinan. Mereka datang membawa harapan akan pekerjaan, kebebasan, dan masa depan untuk keluarga mereka. Tapi sebelum bisa menginjakkan kaki di daratan New York, mereka harus melewati serangkaian pemeriksaan, kesehatan, identitas, bahkan wawancara yang menentukan nasib mereka. Bagi sebagian orang, mimpi itu terwujud, tapi bagi sebagian lainnya, Ellis Island menjadi akhir dari perjalanan. Ditolak karena penyakit atau dokumen yang tak lengkap. Namun, bagi yang berhasil, New York menjadi rumah pertama di dunia baru. Mereka tinggal di kawasan seperti Lower East Side, hidup berdempetan di apartemen kecil, bekerja di pabrik, membuka toko, membentuk komunitas. Dari sini, kota New York perlahan berubah menjadi mosaik budaya. Italia, Irlandia, Yahudi, Jerman, Yunani, dan banyak lagi. Ellis Island bukan sekadar titik masuk. Ia adalah tempat di mana jutaan cerita dimulai, tentang perjuangan, pengorbanan, dan keberanian. Ia membentuk wajah New York sebagai kota global, tempat semua orang bisa menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Kini, Ellis Island menjadi museum, tempat di mana generasi masa kini mengenang kisah nenek moyang mereka yang datang dengan koper kecil dan impian besar. Ia tetap menjadi lambang bahwa New York adalah kota yang dibangun oleh para pendatang dari masa lalu hingga hari ini. Pada awal abad ke-20, New York mengalami transformasi yang luar biasa. Dari jalanan berbatu yang sempit dan bangunan kayu bertingkat dua, kota ini tumbuh menjulang ke langit. Inilah masa ketika Manhattan berubah menjadi simbol kemajuan dan kekuatan ekonomi Amerika. Revolusi industri membawa gelombang baru kemajuan teknologi. Lift, baja, dan beton bertulang memungkinkan manusia membangun lebih tinggi dari sebelumnya. Kota yang lahannya terbatas seperti Manhattan menjawab tantangan itu dengan pencakar langit, ikon baru peradaban. Gedung demi gedung mulai berdiri megah. Woolworth Building 1913 dijuluki Cathedral of Commerce karena kemegahannya. Chrysler Building 1930, mahakarya Art Deco yang elegan dan berkilau di bawah matahari. Dan tentu saja Empire State Building 1931, yang saat itu menjadi bangunan tertinggi di dunia, simbol ambisi dan optimisme bangsa. Jalan-jalan di Manhattan diatur seperti papan catur, terstruktur dan efisien. Di antara blok-bloknya, kehidupan kota berdenyut cepat. Tak hanya gedung perkantoran, kawasan seperti Times Square mulai dipenuhi lampu neon, teater, dan lalu lintas manusia yang tak pernah berhenti. Tetapi di balik kemegahan itu, hidup di Manhattan bukan tanpa kesulitan. Kota ini juga menyimpan kisah tentang kemiskinan, perjuangan kelas pekerja, dan ketimpangan. Banyak imigran tinggal di apartemen sempit, bekerja keras di pabrik-pabrik dengan upah rendah. Di satu sisi, berdiri bank dan gedung pencakar langit. Di sisi lain, muncul kawasan kumuh dan perlawanan sosial. Manhattan adalah jantung kota New York,
pusat keuangan, budaya, dan kekuasaan. Disinilah lahir Wall Street, pusat pasar modal dunia. Disinilah Central Park menjadi paru-paru kota, menawarkan ruang hijau bagi warga kota yang lelah. Kota ini tumbuh bukan hanya ke atas, tapi juga ke dalam, membangun jalur kereta bawah tanah pertama, menciptakan jaringan transportasi yang menghubungkan semua lapisan kota. Ini menjadikan New York tak hanya vertikal, tapi juga terhubung dan hidup siang dan malam. Manhattan adalah simbol bahwa New York tidak pernah berhenti membangun, bahwa langit bukan batas, tapi hanya permulaan. New York adalah satu dari sedikit kota di dunia di mana kamu bisa mendengar 10 bahasa berbeda hanya dalam satu blok. Dari gerai taco di Queens, kedai dimsum di Chinatown, hingga restoran halal di Bronx. Kota ini adalah potret miniatur dunia. Keberagaman bukan hanya bagian dari New York, itulah identitasnya. Lebih dari 180 bahasa digunakan sehari-hari, lebih dari sepertiga penduduk kota lahir di luar Amerika Serikat. Tak heran jika New York dijuluki sebagai melting pot, wadah peleburan budaya, agama dan etnis. Di Manhattan, kamu akan menemukan Little Italy dengan aroma pasta dan sejarah imigran Italia yang telah berakar sejak abad ke-19. Tak jauh dari sana, Chinatown berdetak dengan irama kehidupannya sendiri. Pasar tradisional, toko obat herbal, dan keluarga yang menjaga warisan mereka dari generasi ke generasi. Di Harlem, lahir gerakan budaya dan musik Afro-Amerika yang revolusioner. Harlem Renaissance, jazz, blues, puisi, dan aktivisme sosial berkembang pesat, memberikan warna baru bagi wajah kota dan bahkan Amerika. Sementara itu, Brooklyn menjadi rumah bagi komunitas Yahudi Ortodoks, Karibia, Rusia, dan kini juga generasi muda kreatif dari seluruh dunia. Queens bahkan disebut sebagai wilayah paling beragam secara etnis di seluruh planet ini, dengan komunitas dari Bangladesh, Kolombia, Filipina, Ethiopia, dan banyak lagi hidup berdampingan. Namun keberagaman ini tidak datang tanpa tantangan. Isu rasial, diskriminasi, dan kesenjangan ekonomi masih menghantui banyak komunitas. Tapi justru dari gesekan itu lahir kekuatan, solidaritas, seni, dan gerakan sosial. New York mengajarkan satu hal penting. Perbedaan bukan untuk ditakuti, tapi dirayakan. Di kota ini, kamu bisa menjadi siapapun, tanpa harus kehilangan akar dan identitasmu. Itulah sebabnya, banyak orang menyebut New York bukan hanya sebagai kota, tapi rumah kedua. Di jalanan New York, kamu tidak pernah merasa sendiri, karena di antara jutaan wajah yang berbeda, selalu ada satu hal yang sama. Semua orang datang dengan harapan yang sama untuk hidup, tumbuh, dan diterima. New York bukan hanya pusat ekonomi dan imigrasi, ia juga adalah panggung dunia seni. Tempat di mana ekspresi, imajinasi, dan pemberontakan budaya menemukan rumahnya. Di jantung Manhattan berdiri Broadway, jalan legendaris yang menjadi rumah bagi teater paling terkenal di dunia. Disinilah musikal seperti The Phantom of the Opera, Hamilton, dan Les Mis, Robles menyihir jutaan penonton. Broadway bukan hanya hiburan, ia adalah tempat di mana cerita besar, kritik sosial, dan harapan manusia dirayakan dalam cahaya lampu panggung. Namun seni di New York tidak berhenti di Broadway. Kota ini adalah galeri raksasa, tempat lahirnya Museum of Modern Art, The Metropolitan Museum of Art, dan di Guggenheim. Di dalamnya, kamu bisa menemukan karya Picasso, Van Gogh,
Andy Warhol, hingga seniman kontemporer dari seluruh dunia. Di luar gedung, mural, grafiti, dan instalasi jalanan menghiasi dinding kota, memberi ruang bagi suara-suara yang sering terpinggirkan. Musik pun tumbuh subur di setiap sudut kota, dari klub jazz klasik di Harlem tempat Miles Davis dan Ella Fitzgerald pernah tampil, hingga scene hip-hop yang lahir di Bronx pada tahun 1970-an. New York adalah tempat lahirnya hip-hop, bukan hanya sebagai genre musik, tapi sebagai gerakan budaya, seni, tarian, mode, dan cara bicara generasi baru. Pusat kota yang ramai juga menjadi ruang bagi teater eksperimental di Off-Broadway, pertunjukan jalanan di Central Park, dan galeri alternatif di Brooklyn. Kota ini mendukung seniman bukan karena mereka terkenal, tetapi karena mereka punya sesuatu untuk dikatakan. Banyak tokoh besar dunia seni lahir atau menemukan jalan di New York. Andy Warhol, ikon pop art. Jean-Michel Basquiat, seniman kulit hitam yang meledak dari jalanan. Leonard Bernstein, komposer klasik dan Broadway. Hingga Lady Gaga, yang memulai karirnya dari panggung kecil kota ini. New York membuktikan bahwa seni adalah bagian dari denyut nadi kota, bahwa kreativitas bukan milik segelintir elit, tapi milik semua orang yang berani bermimpi dan bersuara. Disinilah seni hidup berdampingan dengan kesibukan, dan setiap sudut bisa menjadi panggung. Pagi hari, 11 September tahun 2001. Langit New York tampak biru dan cerah seperti biasa. Tapi hari itu akan menjadi salah satu momen paling kelam dalam sejarah kota dan dunia. Dua pesawat komersial menghantam menara kembar World Trade Center di Lower Manhattan. Dalam hitungan jam, gedung yang menjadi simbol ekonomi dunia itu runtuh, menyisakan debu, api, dan keheningan yang mengguncang jiwa jutaan orang. Tragedi ini merenggut hampir 3.000 nyawa, termasuk para pekerja, petugas pemadam kebakaran, polisi, dan warga sipil dari berbagai latar belakang. Di tengah kekacauan, New York menunjukkan sisi terbaiknya. Keberanian, solidaritas, dan keteguhan. Petugas penyelamat masuk ke dalam puing-puing untuk mencari korban. Warga kota saling membantu tanpa memandang ras, agama, atau asal-usul. Dunia pun menyaksikan. New York terluka, tapi tidak hancur. Bekas lokasi World Trade Center kemudian dikenal sebagai Ground Zero. Beberapa tahun dibutuhkan untuk merawat luka, baik fisik maupun emosional. Tapi kota ini memilih bangkit, bukan melupakan. Di tempat menara kembar berdiri, kini terdapat 911 memorial dan museum, dengan 2 kolam refleksi besar, dan nama-nama korban yang diukir abadi. Di sampingnya, berdiri One World Trade Center, gedung pencakar langit tertinggi di Amerika, simbol kebangkitan dan harapan baru. Tragedi ini tidak hanya mengubah wajah kota, tapi juga jiwanya. New York menjadi lebih waspada, namun juga lebih kuat. Di masa setelah 9/11, muncul pertanyaan besar tentang kebebasan, keamanan, dan makna menjadi warga dunia. Namun satu hal tetap jelas, semangat New York tak bisa dihancurkan. Kota ini menolak untuk didefinisikan oleh rasa takut. Ia membangun kembali bukan hanya gedung, tapi semangat kolektif untuk tetap maju. Di jalanan yang pernah ditutupi abu, kini anak-anak berlari, seniman tampil, dan pekerja kembali membangun mimpi. Tragedi 9/11 menggores luka dalam, tetapi juga menegaskan kekuatan paling mendasar dari kota ini. Ketangguhan,
manusia. Sebuah kemampuan untuk berdiri kembali, bahkan setelah dunia terasa runtuh. New York selalu dikenal sebagai kota yang bergerak cepat. Tetapi kini, ia juga dikenal sebagai kota yang berpikir jauh ke depan. Di era digital dan teknologi tinggi, New York sedang membuktikan bahwa ia bukan hanya pusat seni dan keuangan, tetapi juga sarang inovasi global. Di wilayah Brooklyn dan Queens, bekas kawasan industri kini berubah menjadi ruang kerja bersama, inkubator startup, dan studio teknologi. Kawasan seperti Dumbo Down, under the Manhattan Bridge Overpass, berkembang menjadi tempat berkumpulnya para desainer, insinyur, dan entrepreneur muda. Di sini, kreativitas berpadu dengan kecanggihan teknologi. Tak hanya itu, kampus baru seperti Cornell Tech di Roosevelt Island berdiri sebagai pusat riset teknologi canggih. Kolaborasi antara dunia akademik dan industri ini menandai ambisi New York untuk menjadi rival Silicon Valley. Di dalamnya dikembangkan kecerdasan buatan, teknologi hijau, dan solusi kota pintar. Transportasi juga mengalami revolusi. Subway klasik yang berusia ratusan tahun mulai diperbarui dengan sistem digital. Sementara itu, jalur sepeda, bus listrik, dan trotoar pintar mulai memenuhi kota. Didorong oleh kesadaran akan perubahan iklim dan kebutuhan mobilitas yang inklusif. Kota ini juga menjadi rumah bagi uji coba kendaraan otonom dan proyek infrastruktur berkelanjutan. New York juga memimpin dalam teknologi finansial. Wall Street mungkin tradisional, tetapi kini dikelilingi oleh startup digital yang merancang cara baru dalam bertransaksi dan berinvestasi, dari aplikasi pembayaran, kripto, hingga sistem keuangan inklusif untuk komunitas bawah. Teknologi juga dimanfaatkan untuk layanan publik. Pemerintah kota mulai menerapkan data besar untuk merespons kemacetan, pengelolaan sampah, hingga darurat kesehatan. Semua ini adalah bagian dari visi untuk menciptakan Smart City, kota cerdas yang melayani warganya dengan lebih efisien. Namun, inovasi juga membawa tantangan, ketimpangan digital, lonjakan harga hunian, dan ancaman disrupsi terhadap pekerjaan tradisional. Tetapi seperti biasa, New York menjawab dengan adaptasi dan keberanian. Kota ini terus berevolusi, karena itulah jiwanya. Di tengah kilau teknologi dan layar sentuh, New York tetap menjadi tempat di mana ide besar lahir, diuji, dan diwujudkan. Ia membuktikan bahwa masa depan bukanlah sesuatu yang datang secara instan, tetapi sesuatu yang dibangun bersama, mulai hari ini. New York hari ini adalah kota yang bergerak terus. Bahkan ketika malam menjelang, inilah alasan mengapa ia dijuluki The City That Never Sleeps. Karena di sini, kehidupan tak pernah berhenti. Lampu-lampu kota menyala sepanjang malam. Kereta bawah tanah terus beroperasi 24 jam, dan di setiap sudut, selalu ada kehidupan yang berjalan. Dengan populasi lebih dari 8 juta jiwa, New York adalah kota terbesar di Amerika Serikat. Namun yang membuatnya luar biasa bukan hanya jumlah orangnya, tapi keragaman cerita yang dibawa setiap individu. Dari pelajar internasional di Columbia University, seniman jalanan di Williamsburg, hingga pengemudi taksi yang baru tiba dari Bangladesh. Semuanya adalah bagian dari narasi besar kota ini. New York kini juga menjadi panggung isu besar dunia. Isu perubahan iklim, keadilan sosial, hak asasi manusia, dan urbanisasi dibahas, diuji, dan diperjuangkan di sini. Kota ini menjadi suara bagi banyak gerakan global, dari Black Lives Matter hingga advokasi imigran, dari aksi iklim hingga kesetaraan gender. Namun di balik kebisingan dan gedung menjulang,
New York juga menyimpan kehangatan yang seringkali tersembunyi. Sebuah keluarga yang membuka restoran kecil dan bertahan selama puluhan tahun. Seorang pemusik jalanan yang membuat orang asing tersenyum di tengah kemacetan. Seorang anak yang bermain air mancur di Bryant Park, bebas dari hiruk-pikuk kota. New York adalah kota yang keras, tapi juga memeluk. Ia bisa menolakmu hari ini, tapi membuka pintu besok pagi. Kota ini memberi pelajaran bahwa kesuksesan tak datang dengan mudah. Tapi bagi mereka yang bertahan, New York bisa menjadi tempat yang mengubah segalanya. Di antara langit biru dan kabut asap, antara riuhnya jalan dan sepinya malam, New York terus berdenyut sebagai simbol dunia modern. Sebuah kota yang menolak diam, yang menampung jutaan impian, dan yang terus menulis ulang definisi tentang apa itu rumah, apa itu keberanian, dan apa itu hidup. Karena di New York, setiap orang adalah pendatang. Tapi jika kau bertahan, kau akan menjadi bagian dari kisahnya.